Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang masuk lagi di bawah kolom komentar. Ini video yang lalu yang sudah lama saudaraku dikomentari lagi sama teman-teman kita, sobat-sobat kita ya, saudara kita di lapangan. Dia menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Saudara kita ini bertanya ya, saudara kita ini bertanya mengenai adanya gedung rumahan waletnya. Bang, kira-kira bang ini seumpamanya saya punya gedung bang ukuran hanya kecil dan satu lantai, apa bisa berhasil kalau saya bangun di atas gedung saya? Gedung ini saudara kita ini ada 3 lantai. Dia punya gedung ini saudaraku 2 lantai ya. Ya, tetapi yang di atasnya itu dia ingin gunakan gedung rumahan walet. Dia mau dijadikan rumahan walet yang di atas. Saya sudah katakan saudaraku ya, karena sedangkan ini saudara kita ini dia punya ukuran ini 5 x 8, apa bisa berhasil bang? Jadi begini sobatku ya, mengenai adanya gedung itu jangankan 5 x 8, kalau tidak salah ya 5 x 8 pertanyaan saudara kita ini, 4 x 4 pun bisa berhasil. Nah, hanya beda saudaraku kalau gedung itu luas dan agak kecil. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau mengenai adanya luasnya bangunan, lebarnya, lantainya berapa ya, banyak juga yang luas saudaraku tidak ada hasilnya kok. Namun ada hasil tapi begitu-gitu saja. Nah, jadi otomatis saudara itu tahu bahwa itu walet, dia tidak melihat adanya ruangan luas. Ya. Yang penting saudara usahakan jangan agak mepet ya saudaraku ya. Kalau umpamanya mau dijadikan itu gedung agak 1 lantai, maksud saya kan termasuk ini masuk ke lantai ketiga karena tempat tinggal yang 2 lantai. Jadi saudara ingin membangun walet ya, rumah walet di lantai yang ketiga. Nah, yang 2 lantai ke bawah itu kan tempat tinggal ya, apakah di bawah itu toko atau lantai kedua itu tempat tinggal yang dijadikan ini walet yang lantai 3. Jadi umpamanya saudara menggunakan lagi poin di atas, wah itu tambah masuk 4 lantai. Jadi kalau umpamanya 1 lantai saudaraku usahakan di atasnya lah 2 meter, 2,5 meter, di atasnya sedikit tidak jadi masalah. Tidak apa-apa 2,5 meter juga ya, itu ukuran yang paling standar itu kalau hanya 1 lantai ya. Nah, ini pertanyaan saudara, apa bisa kira-kira berhasil bang kalau hanya 1 lantai yang bisa menjadikan gedung rumahan walet ya. Nah, kenapa tidak saudaraku? Sudah banyak yang saya tangani ya, saya tidak bisa hitung yang dijadikan walet di atas gedungnya ya 1 lantai tapi panen buka sarang. Nah, dan ini yang 1 lantai yang bisa membobot ya, bisa beradaptasi walet sampai walet ini bisa berkeloni di dalam. Dan ini gedung yang 1 lantai yang bagian atas, karena ada beberapa gedung saya tangani kayak model kayak gini saudaraku, terutama itu yang biasanya di luar sana itu biasa toko, ruko. Nah, di atas itu rata-rata hanya kebanyakan itu yang 2 lantai digunakan walet. Kalau ruko biasa dia gunakan 2 lantai. Siapa tahu saudara ya, nanti kalau umpamanya di atas saudara gunakan 1 lantai tetapi berhasil, saudara saya mau tembus lagi ke bawah lantai kedua, biarkanlah lantai pertama yang saya tempati tinggal. Nah, segala macam cara kita lakukan seumpamanya memangnya itu yang lantai ketiga yang dijadikan gedung rumahan walet berhasil, pasti saudara berpikir lebih bisa tembus ke lantai ke bawahnya lagi. Itu salah sedikit itu akan dikosongkan karena sudah banyak terjadi begitu saudaraku, hanya di atas itu digunakan walet. Sudah berapa yang saya tangani saudaraku, ruko ya, rumah toko dikosongkan, dikasih haknya walet karena asal mulanya ya hanya di atas yang digunakan walet. Sama pertanyaan saudara. Jadi saudaraku ya tidak usah bahwa apa bisa berhasil, insya Allah
Yakin aja saudaraku. Yang penting apa yang saya selalu berikan mengenai adanya di dunia perwaletan, saudara ikut itu. Ya. Insya Allah tidak ada yang tidak berhasil saudaraku. Seumpamanya saudara ngikut apa yang saya katakan. Nah itu. Nah, ya, saya tidak tahu saudaraku, seumpamanya saudara mengambil bahasa dari luar, ya, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, ada masuk lagi, besok lain lagi yang ada masukan lagi, diterima lagi sedikit-dikit, ya, dirubah lagi seumpamanya gedung saudara sudah jadi, ya, apa sudah jadi atau mau rencana ingin mendirikan dulu yang rantai yang ketiga di atas untuk toilet, ya, nah itu, ya jadi. Sebelumnya jadi seumpamanya saudara ingin membangun, ya hati-hati, ya hati-hati. Perlu saudara pahami dulu itu. Karena sudah ada beberapa saudaraku, saya sudah tidak bisa hitung mengenai adanya panduan-panduan di saya punya di channel Penjelajah 75, lengkap semua di situ. Mengenai adanya hambatannya itu, begitu pun juga kegagalan dan begitu pun juga keberhasilan. Nah, di konten tutorial saya saudaraku, ya, mengenai adanya di dalam ruangan gedung, maksudnya gedung rumah walet RBW, intinya itu. Nah, itu pesan saya saudaraku, seumpamanya gedung itu sudah jadi, anggaplah gedung itu sudah tidak ada. Yang toilet jangan selalu dipikir, gimana baru belum lama, baru sekitar 10 hari aktif, ya, dipikirkan lagi itu. Nah, kan selalu saya kasih inspirasi ke saudaraku, ya, sobatku di lapangan, bahwa kalau kita mendirikan gedung rumah walet, anggap bahwa itu gedung kayak tidak ada, ya, gedung walet itu kayak tidak ada kita punya. Nanti kita lihat. Yang penting saudara sudah optimalkan bagian dalam. Ya, semua itu yang selalu saya paparkan di konten tutorial saya. Optimalkan. Begitupun juga mengenai adanya medianya. Nah, kan yang merusak itu di dalam gedung saudaraku itu yang selalu keluar masuk. Yang merusak itu pikirannya walet. Karena walet ini tidak bisa beradaptasi. Makanya kebanyakan gedung yang kosong itu biasanya dihuni walet itu. Gedung kosong saudaraku ini tidak ada apa-apa di atas. Pernah saya utarakan mengenai adanya gedung yang tidak ditinggali, gedung yang sudah lama tidak pernah dimasuki. Kenapa yang punya gedung ini masuk? Kenapa banyak walet di dalam? Karena itu walet itu suka huni tempat yang aman. Makanya walet itu sukanya di goa, karena goa itu jarang dimasuki. Ya, itu pun sebenarnya seandainya tidak ada sarang walet di dalam, ya tidak ada manusia yang bisa masuk di situ. Hanya karena adanya sudah tahu bahwa ada sarang walet jadi, ya itu biasa berbondong-bondong orang mencari sarang goa. Karena memang itu langka, itu banyak goa itu sudah banyak goa, tetapi tidak sembarang yang dihuni juga walet. Ya, makanya selalu saya utarakan, selalu saya paparkan mengenai adanya konten di tutorial saya. Sarang gua di situ. Ini kan gambar gua di belakang saudaraku. Ini Penjelajah 75 bongkar rahasia sukses burung walet secara alami. Secara alami. Ini gambar gua di belakang saudaraku yang saya ambil spanduk di belakang. Nah, jadi itu. Kalau saudara ingin sukses, contohkan. Tetapi memang saudara tidak bisa menyamakan dengan gua karena gua itu batu tebal. Batu, pokoknya gua di dalam itu kelembapannya itu tidak pernah lari. Begitupun juga suhunya kalau di dalam gua. Nah, itu intinya kalau saudara ingin sukses, anggap bahwa kalau seumpamanya ya, gedung ini sudah aktif, ya sudah aktif, anggap bahwa itu jangan selalu dipikirkan. Tetapi biar saya katakan saudaraku, jangan dipikir, tetap itu dipikir. Karena banyak di lapangan itu, iya guru, iya bang, baru saya katakan, tidak usah terlalu dipikir itu, silakan kerja aktivitasnya di luar. Tidak apa-apa sekali-kali kita mantau dari luar seumpama sudah aktif. Tetapi jangan selalu berpikir kalau yang dipikirkan itu apanya lagi ya dibenahi ini. Ya,
Kita mau apakan lagi bagian dalamnya? Soalnya banyak masukan. Yang masukan ini yang suntik telinga kita ini yang bikin stres kita. Nah, ini hari ada yang mengatakan, wahai walletnya si A ini banyak. Nah, dia gunakan ini, dia pakai ini. Besok lagi ada lagi yang masukan diterima. Oh, suaranya ini yang cantik ini, sampai dia punya si B ini gedungnya meledak karena dia gunakan suara ini. Dia dipikir lagi sampai dibelikan lagi suara. Karena ini itu bahaya itu. Makanya selalu saya katakan hati-hati di provokasi, propaganda dan provokator. Intinya itu kalau saudara ingin sukses. Karena kesuksesan saudaraku itu gampang diucap tetapi sulit dilakukan, sulit kita bisa menuju ke situ. Karena banyak duri-duri yang kita lewati baru bisa sampai di situ. Ya, apa bedanya sarang goa? Kita sudah tahu bahwa ada sarang di dalam goa, tetapi berat kita masuk. Oke, saudara bisa masuk di dalam, tapi ada saja. Mana ada ular di dalam, mana penghuni-penghuni yang di dalamnya tidak kita inginkan. Ya, coba saudara ya. Kan itu satu contoh-contoh yang selalu saya berikan ke saudara bahwa wallet itu tidak semudah itu. Nah, itu mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya gedungnya apa bisa sukses, kenapa tidak saudaraku. Yang penting saudara jangan selalu ganggu itu. Gedungnya seumpamanya sudah di on kan. Nah itu. Karena kenyataannya jangankan di lapangan saudaraku, di bawah kolom komentar itu ada yang baru-baru langsung bilang, guru, bang, kalau abang mas, kalau abang mas, ada juga mengatakan master. Manalah yang baiknya? Saya sudah cek saya punya gedung bang, sudah ada titik di dalam. Nah, coba dia mengatakan saya sudah cek saya punya gedung, sudah ada titik di dalam. Bahasa titik itu berarti kotorannya wallet sudah dia hitung. Sudah ada sekitar 4 titik, bang. Memang belum ada sarang. Ada juga yang mengatakan bang sudah ada sekitar titik, sudah ada sarang. Ada mengatakan sudah ada sarang, ada mengatakan sebelum ada sarang. Ini lain-lain semua pertanyaannya. Dan ada mengatakan juga bahwa sudah ada polesan. Ada saja itu. Nah, itu yang saya tunggu bahasanya yang di bawah kolom komentar. Sekian lama saya tunggu itu. Nah, pasti ada. Menjenjangi 2 bulan bang saya masuk. Sudah alhamdulillah bang, sudah ada titik kotoran sekian. Seumpamanya itu tadi. Ada juga itu baru 1 bulan sudah dia tahu itu titik yang kotoran dalam. Karena dia sudah masuk. Inilah baru 1 bulan. Jangan dulu 2 bulan, 1 bulan. Dia sudah tahu itu titik di dalam. Nah, ini tanda-tanda bahwa yang punya gedung itu tidak sabar. Ini karena selalu ini di pikiran kita, apa ini gitu burung di dalamnya, apa sudah ada tinggal atau belum? Nah itu mengandai-andaikan, mengumpamakan, ya selalu dipikirkan itu karena kita tidak lihat. Jangankan saudara gunakan CCTV, itu pun masih penasaran ingin masuk. Saudara gunakan CCTV loh, saudara sudah lihat di CCTV, tetapi saudara tidak puas kalau saudara tidak masuk. Jadi jangan dianggap remeh itu. Saudara menggunakan CCTV yang umpamanya 1 lantai, yang umpamanya gedungnya saudara, ya, atau 2 lantai atau 3 lantai dan seterusnya. Yang kita bahas ini kan 1 lantai. Pertanyaan saudara kita ini yang menanyakan mengenai adanya gedung yang 1 lantai, apa bisa berhasil. Nah itu. Jadi saya kembali gitu tadi, jangankan saudara gunakan CCTV masih penasaran, karena saya pernah alami saudaraku waktu saya masih pemula, sudah 30 tahun, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Masih muda itu waktu saya. Rasa penasaran berat kita hadapi. Nah, dan yang rasa jenuh ini yang sulit kita lawan. Nah, ini. Jadi saudara perlu tahu ya. Itu pesan saya di konten tutorial saya, dimanapun saudaraku Anda berada, tanpa terkecuali, tolong dicamkan baik-baik mengenai adanya di dunia perwaletan bahwa wallet itu secara alamiah. Nah,
Itu yang siksa saudara-saudaraku di petani walet atau bahasa strep peternak walet yang di lapangan, itu yang bahasa-bahasa yang masuk. Itu yang cepat kita itu terpengaruh. Memang bahasanya aman itu bang, yang penting sudah aktif, saya tidak akan memikirkan lagi. Jangankan di luar pen saya, di dalam grup pen saya itu masih banyak yang sakit kepalanya itu. Baru berapa lama ini belum masih sakit kepalanya. Saya tidak tenang, dihitung itu harinya. Ada beberapa saya punya anggota di dalam grup pens penjelajah 75 itu, dia hitung itu harinya. Satu hari bang sudah berapa hari, sampai dihitung sudah 100 lebih hari. Tidak usah saya sebut namanya itu, yang selalu hitung harinya itu. Coba coba saya saudaraku ya. Itu walet. Jadi itu selalu saya berikan inspirasi ya, edukasi ke saudaraku bahwa walet itu sulit dihadapi, tetapi gampang itu bahasanya. Aman itu bang, aman itu guru. Ya memang bahasanya aman, sama dengan syukur. Saya syukuri guru dapat ini, tapi di dalam hatinya Jadi hati-hati saudaraku ya. Itu pesan penjelajah 75 bahwa walet itu tidak segampang itu, tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Itu pesan-pesan saya di pens saya. Nah, kalau mengenai adanya bahasa haters, ya coba ikuti konten saya, baik di video reguler maupun di video secara langsung saya perlihatkan di lapangan, dan begitu pun juga secara online, video online. Ya, yang semacam kan banyak juga haters. Nah, silakan ikuti itu. Karena banyak juga sakit hati saudaraku itu. Banyak sakit hati itu konsultan yang tidak terima itu bahasa-bahasa itu bahwa alami, sampai ada yang mengatakan itu kuno. Walet tidak sama dulu dengan sekarang. Sampai kapan saudara mau merubah pendiriannya walet? Sampai mati ya. Jadi selalu saya paparkan saudara mengenai adanya di dunia perwaletan itu, walet semua ada di situ. Semua ada. Walet dihadapi saudaraku, kita salah sedikit kita jatuh miskin. Walet dihadapi salah sedikit kita kaya. Walet dihadapi saudaraku salah sedikit kita stres. Walet kita hadapi salah sedikit kita itu gembira. Walet kita hadapi saudaraku salah sedikit kita emosi. Walet kita hadapi saudaraku salah sedikit kita tenang. Walet kita hadapi saudaraku mendewasakan kita punya pikiran, pengetahuan, pengalaman, lebih-lebih bahasa pengkajian. Yang selalu saya utarakan mengenai adanya 4 ini, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah. Semua ada di walet. Mulai dari penciptanya dan yang diciptakan, semua ada di walet. Mengenai adanya gunanya sarang itu untuk apa bang itu, semua ada di situ. Ya, jadi tergantung dari saudaraku yang saya berikan ini pengertian ya. Karena ada juga pertanyaan itu, ada saudara kita bertanya mengenai adanya itu bahasa apa itu di dalam gedung itu, bahasa ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar saudaraku ya, mengenai adanya itu bahasa rahasia tentang di dunia perwaletan. Istilahnya membahas mengenai adanya nyata dan gaib. Tidak usah lari ke situ dulu saudaraku, tidak usah. Di belakang kita pikir dulu itu. Nanti saudara berpikir sendiri, nanti saudara stres sendiri. Ya. Karena kalau kita membahas tingkat antara nyata dan tidak nyata, antara gaib dan yang kelihatan, istilahnya saudara itu hati-hati mengkaji. Karena makanya banyak saudara itu gila gara-gara walet. Harus bagus ya, bahasanya harus bagus, pondasi lah.
Ibaratkan kita mendirikan gedung, kalau pondasinya tidak bagus, salah sedikit roboh. Karena sudah banyak terjadi di lapangan, sudah banyak terjadi, saudaraku. Banyak itu, coba banyak itu berpisah istrinya gara-gara walet. Banyak juga itu stres itu, gara-gara walet juga. Banyak sekali saudaraku yang kayak gitu. Banyak juga bertengkar gara-gara tetangga tanah ini. Dia bangun walet, akhirnya yang punya tanah di sebelah ini ada keemosian. Pernah semua saya utarakan ya. Mana lagi? Ada juga mengenai adanya bahasa pembatas. Ada juga mengenai dari gedungnya ini sudah jadi gedung tetapi ada masalah dalam keluarganya, karena ini gedung ini masih berdiri tetapi dalam keluarganya ini yang punya walet orang tua sama orang tua sudah tidak ada. Bahasanya sudah meninggal ya, sudah berpindah tempat, berpindah alam. Tetapi anak ini ada berapa anak ini yang panen sarang. Nah, ini yang tidak ada persetujuan antara anak, tidak ada yang mau akur. Yang satunya mau ambil banyak, yang satunya ada saja. Karena ini yang bangun gedung ini sudah tidak ada di kedua-duanya, tidak ada orang tuanya, ibu dan bapaknya sudah tiada, sudah meninggal, tetapi tinggal mewarisi ke anak. Belum itu baru ke anak, belum berpindah ke cucu. Jadi itu di dunia perwalitan saudaraku sangat keluh kesahnya luar biasa. Jadi itu saudara perlu tahu ya, bahwa di walet itu berat yang kita hadapi, bukan bahwa nanti kita ini mendirikan ini kita menjalani berat, sedangkan sudah berhasil masih berat kita hadapi. Karena ini nanti yang saya katakan tadi, kalau sudah pindah ke tangan kedua, maksudnya pewaris, yang tangan pertama tadi itu sudah tiada semua, tetapi walet ini sudah berhasil pindah ke tangan kedua, ke anak. Nah, di situ biasa ada perselisih paham, ada yang tidak mau mengerti. Seumpamanya anaknya, dia punya anak 5 atau 6 atau 4, di situ paling berat di situ. Nah, apalagi kalau pindah yang tangan ketiga, yang mana yang saya katakan tangan ketiga pindah ke cucu. Belum pindah ke cici, karena ada saya punya anggota yang dosa saya sebut yang sudah 50 tahun lebih dia punya umur, ya sudah setengah abad, itu sudah tidak bisa lagi itu. Nah sedangkan ini banyak dia punya anak ini, ini yang paling rugi nanti ini, sedangkan anak dia punya anak ini, orang-orang semua mau banyak, ada saya mau banyak ini, saya tidak mau mengerti kalau saya hanya mendapatkan makanya saya bilang, saya selalu katakan itu harus sadar. Itu bahasa kesadaran berat itu terkandung di situ, kesadaran dan pengertian. Nah, itu kalau tidak ada kesadaran bertengkar nanti gara-gara itu harta hak warisan. Gara-gara itu tadi gedung ini karena sudah tidak ada ibu dan bapaknya, sekarang pindah ke anak ini ada berapa anak bersaudara, di situ berselisih paham. Apalagi nanti kalau sudah pindah ke cucu tangan ketiga, apalagi yang mau kita bikin kalau selalu ada yang Jangankan sedangkan tanah belum ada bangunannya di situ sampai bertengkar, sampai baku pertikaian di situ antara. Sudah banyak terjadi saudaraku, banyak saudara nonton di TikTok, Instagram atau Facebook atau YouTube. Nah, semua ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sangka-sangka bahwa ada berita masuk gara-gara asbabnya hak warisan. Coba di walet ini, saya bahas walet ini loh. Jadi di walet saudaraku itu semua ada di walet. Semua ada di konten tutorial Penjelajah 75. Makanya selalu saya katakan ya, 4 selalu masuk kalau saya membahas ini. Makanya selalu ada doa itu kalau saya pandu gedung saudara. Jadi hati-hati di dalam gedung, maksud saya hati-hati di dunia perwalitan saudaraku. Jangan mengakal-akali, ujung-ujungnya saudara akan diakali. Coba camkan baik-baik. Yang saya inginkan saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa mengalamikan walet, bisa menghadapi secara tenang, sabar, dan syukuri mengenai adanya itu. Supaya turun-temurun nanti saudaraku, ini gedung saudara itu aman-aman saja. Dan sebelumnya saudara berpindah tempat yang sudah tua-tua ya, umur yang 50-40 ke atas itu, kita tidak tahu saudaraku kapan umur kita sudah dikancing. Maksud saya kapan
Nah, yang jelas saudara kan tahu kan ada bahasa di situ selalu saya katakan. Makanya doa itu saudaraku lengkap di situ. Nah, subhanallah, alhamdulillah itu subhanallah maha suci, alhamdulillah puji syukur, Allahu akbar Allah maha besar, ya. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, ya. Penyaksian. Nah, coba. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Tidak ada daya upaya saya ya Allah kecuali Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Semua datang dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Lengkap di situ. Baru saya mengatakan apa ya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat. Ya, jangankan manusia, biar tumbuh-tumbuhan pun juga semua itu menyaksikan. Ya, satu-satunya Allah itu menyaksikan bahwa Rasulullah itu sebagai umat Islam. Begitu pun yang agama lain, semua bertuhan, semua punya keyakinan tersendiri. Jadi saudara itu perlu memahami bahwa di dunia perwalitan saudaraku itu perlu sadar, perlu pemahaman, perlu pengkajian dan mengerti mengenai adanya walid. Makanya kalau saya membahas walid itu secara alami, memang alami, ini bukan rekayasa, ini nyata dan original. Saya selalu paparkan di lapangan. Coba kalau saya video online, ya, pandu secara online itu secara langsung itu saudaraku, tidak ada bahasa rekayasa di situ, langsung. Antara yang punya walid, saya tidak pernah ketemu orangnya, hanya melalui dengan dari menjembatangi YouTube. Itulah kelebihan dari YouTube. Ya. Jadi tergantung dari saudaraku yang membawa ini mengenai adanya di dunia perwalitan. Itulah tadi pertanyaan saudara, dari pertanyaan itu tadi agak kecil dan satu lantai apa bisa berhasil, insya Allah. Itu semua saya sudah paparkan mengenai adanya di dunia perwalitan saudaraku. Ini agak saya jabarkan semua di dunia perwalitan, baik kehidupan, begitu pun juga tentang perjalanan dan apa yang kita lakukan saudaraku. Saudara perlu paham, ya, dalami walid, pahami walid, mengerti walid, kaji walid, pahami diri saudara dan pahami yang menciptakan segala isi bumi ini. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya saya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya saudaraku, kalau bangunannya sudah jadi, usahakan jangan selalu dimasuki, ya. Optimalkan semua, idealkan semua, amankan semua, baru saudara kunci rapat-rapat pintunya. Jangan selalu dipikirkan lagi gedungnya dulu, ya. Silakan saudara beraktivitas di luar, biarkan gedung saudara ada masa, ada waktu saudara tidak sangka bahwa walid akan huni tempatnya saudara. Itu yang kita inginkan dan semua petani walid, peternak walid menginginkan itu. Oke. Saya sudah berikan pertanyaan saudara, sedikit banyaknya, ya, kurang lebihnya letak kesempurnaan saudara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, ya, terselip. Itulah saya sebagai guru lahiriah. Itulah amanat-amanat yang saya sampaikan saudara. Apa yang saya alami, apa yang saya jalani, semua itu pernah saya rasakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan itu Allah, hanya Allah SWT. Mantap. Semoga saudaraku sukses semua tanpa terkecuali, insya Allah.